Alhamdulillah Al-Malik Ad-Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman, amma ba'du. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaring ta'awali kajian subuh Ramadan niki dengan tebarang-barang bersalawat tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratan cahaya
pesawat ibu, insyaallah ya. Suatu ketika Rasulullah maraniki cara meninggi angka di Madinah nika suku tahu orang Rasulullah arah suku pilar suku tiang di arah Imadut Tamawih persis pilar nika lemuni mihrab Rasulullah. Rasulullah ada dia iktikaf di Raudhah itu bersama kali pilar nikah. Boleh pilar nikah adalah kurban tiang kurban pohon kurban. Suatu ketika Rasulullah SAW balik marah tiang nikah nanti. Tiba-tiba bebas ya Rasulullah. Wa ana ashraqu li ikhwani. Aku kangen sama Tuhan bersama Rasulullah. Ashtaqu li ikhwani. Aku kangen sama Tuhan. Padahal pada saat nikah penuh sahabat ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Al-Khattab, ada Utsman ibn Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak para sahabat, ada Bilal bin Rabah, banyak sekali para berjamaah dengan Rasulullah. Lalu ingat saya bahasa Rasulullah, aku kangen, aku rindu sama kamu. Benar balik jawab, benar balik ketua. Tiba-tiba angkat masih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bal nahnu ikhwanukum ya Rasulullah. Dia mampu tiang niki, kami niki adalah semeton wahai Rasulullah. Teduh Rasulullah tidak menjawab, tapi beliau mengangkat kepala seraya berkata, la bal antum ashabi. Ndi sida pada niki sahabat. Semenoh rapat saat Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah dineman tak anggap semeton. Semenoh tanda perjuangan terbela Rasulullah si Sayyidina Umar. Bahkan namun arah sampai mati dari Rasulullah Sayyidina Umar pertama setukang gorok, tukang sembelih. Lagu nikmat tanggap semeton. Semenoh luwe badan Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam dakwah Rasulullah sekian banyak dia berimpak nikmat depan semeton Rasulullah. Berbagai nangis para sahabat. Ternyata sahabat semakin niki seendot sampai niki kanjeng Rasulullah. Ndek semeton. Nabi bahasa Rasulullah ibu bapak. Ikhwani hum lam yarawni walakinnahum yu'minu bi. Semeton. Dek dua ingat aku. Dek dua hidup di zaman kaku. Dek dua tokol melingi marah si depan. Lalu bayangkan, ia beriman Nabi sekian jauh dari bawah dunia. 1400 tahun yang lalu ibu bapak, di mana arah itu dari bawah dunia? Wah tekangan, wah kerinduan peluk si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak berbeda dia, bau balas kerinduan Rasulullah. Di mana arah dari bawah dunia ini? Rasulullah kangen di bawah peluk yang senang. Rasulullah berindu sampai Rasulullah dia rela, dia milih dia tak masuk surga kecuali nyaminan peluk yang senang yang memang barang-barang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjut kajian subuh kita pada pagi hari ini. Fa'ala du'ati ila Allah Ta'ala wal ulama'i bidinihi, dan senantiasa orang yang berdakwah dengan sahabat teja ila Allah Ta'ala tiba besida Allah Subhanahu wa Ta'ala wal ulama'i bidinihi,
dengan agamanya ayyakunu ala nihayatin minas sabri wal ihtimam. Harus arah tiba dengan sebentajak di jalan desida Allah Subhanahu wa taala tersebut ala nihayah, memiliki ketinggian minas sabri, pertama dalam keadaan sabar, wal ihtimali, dan ketabahan yang kuat. Dan baru dengan berdakwah ni ke ibu bapa lalak semendak sakit anak jadi harus dalam keadaan sabar. Maka dalam Al-Quran surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala ikuti makna dengan sabar iman ini dengan teluhan. Pertama, dengan beriman ini adalah beramal soleh. Yang kedua, bertekad dalam kebaikan. Dan yang ketiga, bertekad dalam kesabaran. Ini harus menunggu senamian tegar. Termasuk menunggu yang senamian sambil aja. Searah dengan bertekad dalam kebaikan harus dengan ketabahan yang tinggi dan kesabaran yang kuat. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu malik bersih Allah, sesungguhnya seluruh manusia niki dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, pertama kecuali dengan beriman. Manusia niki dalam keadaan rugi malik bersih Allah kecuali saat pertama amanu, dengan beriman. Wa 'amilus shalihat, dan cukup dengan beriman juga. Wa 'amilus shalihat, dengan saduit gawe amal soleh, amal kebaikan. Dan cukup malik setelah beriman kemudian beramal soleh. Wa tawasau bil haqq, ia bertekad dalam kebaikan. Dan yang terakhir wa tawasau bis sabr, bertekad dalam kesabaran. Ini kunci. Nah, penjelasan dari kitab niki ayyakunu ala nihayatin minas sabri wal ihtimal, yaitu memiliki harapan ketinggian dalam kesabaran dan ketabahan yang kuat. Harus tertanam, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Belum usah bilang dulu ibadah, ini kita lakukan. Yang berkali-kali dan tidak bosan-bosan menyampaikan saran kebaikan ini kerjakan, lakukan juga dengan kebaikan. Apalagi bertekad dalam kebaikan. Lamun bertekad dalam kebaikan dengan cara tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Suruh dengan sembahyang lalu sini sumpah entah salah nikah. Berdoa tak anak bayi balok, maka dek pas wayang sembahyang suruh sembahyang lalu sini sempatan. Nauzubillah, bukan begitu cara bertekad atau berdoa. Tekad dengan kebaikan karena akan mengerjakan kebaikan. Jangan sampai pekerjaan mulia dikarenakan disebabkan dengan cara yang tidak baik. Apa baik-baik? Harus kita pahami. Termasuk lugut yang senamian dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ketika pelumut yang senamian mengerjakan sebuah kebaikan dengan cara yang baik, dengan kegigihan, dengan ketabahan, dan dengan kesabaran, maka apa yang pelumut yang senamian dapatkan? Wasi'atus suduri, kemudian di samping dengan kesabaran dan ketabahan yang tinggi, wasi'atus sudur harus dengan hati yang lapang, dada yang lapang. Belo aman,
Walayyinul janib, di samping nikah juga harus dalam keadaan Nabi rendah hati. Wa husnul taklif, yaitu dengan cara hati yang lembut, berlapang dada, kemudian rendah hati, dan selalu memiliki budi pekerti yang lembut. Masya Allah, begitu indah cara ta'ajak si ulama, si Rasulullah dalam bertajak manusia dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi lamunara sekedik-kedik bid'ah, sekedik-kedik haram, sekedik-kedik nyempata, barang batur kafir, na'udzubillah, itu bukan bagian dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lembut, Rasulullah itu indah. Masya Allah, namun terbaca sejarah Rasulullah. Coba bayangkan, anda di para sahabat, paling tua sampai rela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking gen sembal lele sebinian Siti Aisyah jak duduk kan lalu pun melingkih pun mensari lijullah. Si solat budi berkekin Rasulullah. Oh, namun Bapak Jibur telah buka lawak kong sini dengan Tuhan. Jadi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau tanamkan sifat sabar, beliau tanamkan kegigihan, beliau tanamkan berlapang dada, beliau tanamkan rendah hati, dan beliau tanamkan dalam diri beliau itu apa? Husnul ta'alluf. Nabi dengan husnul ta'alluf selalu lemah dan lembut. Apapun cara mendidik anak, cara berkeluarga, tanamkan yang sifat ini, insya Allah akan jadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kepada saling paham juga insya Allah. Siap kepada tanaman, lebih-lebih bulan suci Ramadan ini kita pakai kesempatan. Yang tak bosan-bosan ingatkan perlu setiap bersembahyang ibu bapak berjamaah. Seniman berubah, ingat saya kaca dari kiri, dari kanan, dari dulu, ingat. Makin cara berpikir dulu. Pertama, bina Nabi yang kawin menikah adalah ibadah yang paling bagus. Ini cara berpikir. Setiap bersembahyang, setiap Nabi misalnya ngaji, marah niki, niatan wah niki ngaji paling sholat. Ngaji sebelum doa anggap diri, ya Allah saya jadi jalan Allah berikan yang hidayah. Niatkan. Kedua, niatan. Andai niki menjadi pengajian terakhir, ada sebelum yang senamnya ingat seniman demati bilina, saya kaca di kiri, mudi, di kanan, di juru. Ada salah mengalah, di jero kiamat kepada saling pikir, tiba bersih Allah Subhanahu. Ingat cara penghuni surga ini di luar sedih. Makin dekat dua toa, dekat dua toa misal marah Bapak Jaya, dua toa belum keluar marah Bapak Jimarzuki, dua toa. Dan bagaimana menjadi penghuni surga? Yaudah. Apa nih barang sweet seven ini? Mudah-mudah. Oh, Bapak diterangkan ya, Bapak benar gigi lemah. Oh, dah jadi kerja Tuhan iya gitu. Oh, dah kerja. Dua bidadari yang masuk. Karena penghuni surga itu diberikan kemuliaan oleh Allah. Sadar terbatas nilai dan kenikmatannya. Coba belum senami yang selalu kaji di surah Yasin. Ayat sekat 5, sekat 6, sekat 7, sekat baru ini kan penjelasan tentang penghuni surga. Maka Masya Allah dalam terbaca surah Yasin ini dalam tahayat dinamis silue nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah terungkap, siksa-siksa Allah pun dibicarakan. Coba surah Yasin ayat 55, 56, 57, 58 Nabi mari bersih Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun
fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga manis di sisi Allah, ia repot, ia sibuk dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Masya Allah. Hum wa azwajuhum, mereka berpasang-pasangan, fi zilalin, di suatu tempat yang begitu indah, alal araiki muttaqiun, di sofa-sofa bontek-bontek. Araik ini jamak dari kata arika, yang artinya sofa yang sangat empuk. Dan bina malah itu bontek-bontek, nah dari sofa. Iya, untuk penghuni surga yang berpasang-pasangan. Oh, tuh aja memang kanjilan sama. Oh, saling mereka. Udah lah, oh belit barang no. Sana aja udah langsing memang. Pokoknya paling indah saat penghuni surga. Di samping ini Nabi, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka segala nikmat buah-buahan dan setiap apa yang mereka ucap Allah sediakan di depan. Masya Allah. Ya Allah, begitu nikmat. Bos itu bayangan secara akal bos ya. Lamun tersebut marah dikit. Dan yang paling utama ibu bapak Nabi, salamun qaulan mir rabbir rahim. Menolong tebeng nikmat, menolong tebeng kesenangan, kebahagiaan, datang titipan salam leman besida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Nabi salam Allah tiba penghuni surga, nikmati apa yang telah engkau kerjakan di dunia. Dan Nabi tanggung Allah yang salah. Dan bina marah, misal Pak RT ketitipan salam si Pak Kades. Pak RT ada salam Pak Kades, harap dana jadi cemooh. Toangan sekedar Pak Kades. Malik datang Pak Camat, jok sembako dikian salam dengan Pak Camat. Bahagia. Terumbuk Pak Bupati, Gubernur, apalagi Presiden, Masya Allah. Lagi Allah sedikit salam. Seraya Allah berfirman, sila nikmati Nabi Sa'ara di dalam surga. Masya Allah. Syarat kenikmatan surga. Maka sila. Mudah-mudahan menita barang-barang melingkir dari masjid niki kepada saling enga, kepada saling begandengan, kepada saling sapa. Sampai makhluk jeluk kiamat masih barang-barang tambah di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Akan tak kira berpisah-pisah. Nih tonton sakit pada nggak ada kesempatan. Kadang budi anda, kadang budak tahu. Udah tidur terus merebak. Barang sih, tebar. Paling diarahkan. Searang dengan berjamaah ini kan dikanggo mesa. Searang dengan berjamaah. Dan nilai berjamaah itu barokah. Kata Nabi, al-jama'atu barokah. Barang-barang ini berkah. Maka dalam sholat pun berjamaah itu tidak sah kalau sendiri. Maka dalam berjamaah ditekanggu sembahyang mesa. Kecuali lamun memang tentu denarakan kancing. Arak kancing neto sekian dilebok noto sembahyang mesa. Walaupun panitan besar. Saat berjamaah itu minimal arak kancing. Nempel, enggak ilah, enggak takut. Karena sungguh lemah pun di dalam surga belum senamian akan masuk dalam surga secara berjamaah. Kelanjutan. Wa qad ghalabal jamu wastawla ala ahli hadzal zaman. Wa qad dan sesungguhnya ghalabal jamu akan menang oleh kebodohan tersebut. Wastawla ala ahli hadzal zaman, sehingga kebanyakan dari mereka tersebut pada zaman ini wa dhahaba bihim kullu madhhabin,
dan akan hilang di antara mereka setiap pengikut-pengikutnya, hatta saral katsiru minhum la ya'lam wa la yadri, sehingga jadi di antara golongan mereka yang bodoh tersebut adalah la ya'lam, tidak mengetahui, wa la yadri, dan tidak paham, bil haqqi wad din, yaitu dengan kebenaran dan dengan agama. Nah ini harus terlawan ini Bapak. Dan sampai dengan sak bodoh, dengan sampai tahu kena, dengan sampai paham, biasa mendominasi zaman makin. Ini sila keseluruhan ini, Masya Allah. Seorang kebodohan, kezaliman ini merajalela, dan jangan peluk yang selalu biarkan. Minimal elit diri sendiri dan elit keluar. Iya dulu ini. Kamu tidak tahu elit masyarakat, elit keluarga itu. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang bodoh, tidak paham terhadap agama. Dia tahu cara sembahyang, dia tahu cara mandi beling, dia tahu cara berwudu. Na'udzubillah, akan menjadi kebodohan yang akan merajalela, yang menyebabkan peluru kelak terseret menuju api neraka. Oleh karena itu ibu bapak dimulakan Allah, sila kepada saling jaga, sila kepada saling peliri, kepada saling ingatan, sehingga Nabi kebahagiaan dari dunia, kebahagiaan dari akhirat ini dapat melebut yang sami capai. Di narang lain sebagaimana mimpi Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Na'udzubillah. Nabi manik bisida Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu tentang kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati ghafilun, tetapi tentang perkara akhirat mereka sangatlah lalai. Iya sama makin ini. Tak saya itu kemudian lagu kita tahu sedina anak. Itu baju masjid, itu baju ngaji. Lagu dia tua periring ingatan sedina anak salah mas. Lalu tiga baju ingatan. Lalu dia milih sedina cek masjid ingatkan. Lalu dia reda dapat apa? Lalu ilmu datang, Masya Allah. Apalagi makin juluh minggu barang selesai sholat dan haji. Ya Allah, ya Rabb, dan juluh di bulan Ramadan ini wakil posit hitung segala kenikmatan kemuliaan Ramadan. Dinaharap di bulan lain. Kemudian bandingkan dia, Masya Allah, jauh dari ibu bapak, sangat jauh. Coba sedikit doang tentang ngaji. Bahasa Nabi, man hadara majlisal ilmi fi syahri Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadah sana. Saya hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan. Mana ini? Nabi bahasa Rasulullah, kataballah, Allah catat. Jadi kalau fi'il madhi, wah dicatat, sampun dicatat. Sehingga Allah fi kulli qadam, setiap langkah ibadah asana, ibadah setahun. Masya Allah. Dia daik di bulan selainnya. Nih Hamdan, dia daik di bulan selainnya. Tengaji setahun doang di bulan lainnya belum tentu dia istiqomah. Lah niki sekali hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, ibadah setahun setiap tahun. Dia motor ada pusat, dia setiap putaran. Jika doi pada motor ya, setiap putaran pader masih. Berarti lewat motor ke kado alam sarapan dan nasi. Pader masih. Masya Allah. Dinaharap setiap bandingan kemuliaan ya Allah. Bagaimana si teremehan. Apalagi sekarang sholat tarawih, Masya Allah, ibu bapak. Dia andai jarak di bulan selainan, sang ndek tajak belum muslimin tarawih bilang malam, jarang-jarang bang.
Lagu yang sadena. Ingat sadena. Semalam doang TKW Masya Allah. Memang sunnah. Lagu super. Lagu tiang heran. Jamaah lawak putih. Mulai kita berkurang sekali. Segera terlihat. Insya Allah. Coba ingetan ibu-ibu. Ada yang tetap ramai sih lah. Tapi jadi KWN yang balik. Angka sekian sih berbukin. Mungkin sekian. Angka terus baik. Ini berbeda jadi berat atau es segelas beli iman kopi pecel sepiring lecing sepiring nasi 2 piring kurang-kurang iman pulang Allah. Masya Allah. Lah tiap main kita aja di masjid Bapak Ibu Masya Allah penjagalan datang jamaah silwe macam pulang tiara sampai mau dinara lebar di masjid itu memang nasi jadi nara nasi ini. Lalu memang Masya Allah tetap dia baca Fatihah saya jauh-jauh sedekah berbuka ini karena si beliau paham si beliau sampai Rasulullah berketuhanan berbicara terbuka pintu surga ya Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Ben dengan pengeluaran bulan suci ben dengan bebu. Itu salah satu cara terbuka pintu surga. Di antara pintu surga itu akan terbuka, di antara adalah salah satunya memberi makan orang berbuka di bulan suci Ramadan. Sahabat berketuhanan, dia miskin Rasulullah berbeda dia berbuka. Ada segelas air, sebiji kurma pun wah bau berbagi, termasuk orang yang membuka pintu surga. Masya Allah. Jadi alhamdulillah. Niki dengan sebiji kurma doang pulang jangan cilik iman. Nah mudah-mudahan niki bulan Islamiyah akan mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Silakan. Mungkin ada satu ketuanan atau nabi niki yang ada jawab pertanyaan dari jamaah. Ada ketuaan Bapak Ibu? Pada baca doa yang seperti ini, apakah membaca cuma artinya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mengerti. Nanti kita nabi masuk kita kepada orang baru. Baik. Orang yang takut di jalan Allah adalah orang yang mengerti betul, ya. Artinya orang yang paham tentang ajaran agama Allah. Ia tahu kena, ia gawe, ia tahu salah dan baridah. Itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Makna takut tersebut adalah dia paham tentang pahala untuk kebaikan dan dia takut tentang dosa dalam kemaksiatan. Tentu memang kalau orang yang paham tentang Allah, paham tentang agama, tentang syariat, maka dia akan takut kepada Allah. Takut apa? Takut untuk tidak beribadah kepada Allah dan takut untuk mengerjakan maksiat. Makna takut ini luas. Salah satunya adalah dia tanamkan sifat kesabaran. Maka sabar niki ibu bapak terbagi sisi para ulama niki dengan berbagai. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali membagi sabar itu dengan 3 tingkatan. Pertama, Arab menetapkan sabar dalam musibah. Tinggi tingkatannya. Dalam arah musibah, tanya kesabaran. Yang kedua, sabar ketika gawe ibadah. Harus ditanamkan sifat sabar. Sabar, marah dikir sabar. Kita tahu dia sabar. Untuk miliar di tengah sembahyang Islam. Yang jurmati biar selesai lalu iman wa'id Islam. Jadi apa itu sebenarnya? Sabar. Nah, saya katakan sabar ketika meninggalkan maksiat. Pertama, sabar dalam musibah. Yang kedua, sabar dalam ibadah. Yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Harus terlama. Itu makna takut. Itu makna takut. Dia mengerti sehingga dia semakin dekat kepada Allah. Ada salahnya? Baik, bicara pertanyaan. Jadi jamaah
Tidak memprotes lagi ingatkan. Assalamualaikum, tiap muzakarah kuliah subuh ada jamaah yang bertanya tentang materi yang disampaikan. Di samping itu ada jamaah lainnya yang sok tahu dan selalu ngerumun atau nyinyir. Dia bilang itu aja yang ditanyakan dari tahun ke tahun. Tolong Pak Ustadz kasih pengertian jamaah yang tidak mau menghargai orang lain bertanya, sementara dia belum tentu tahu. Terima kasih. Kepada saling sabar, kepada saling ingatkan. Semakin sering bertanya, berarti semakin kita faham tentang ilmu. Itu yang kita tahu. Belum mungkin dia berketua paham apa enggak kan? Tapi mudah-mudahan paham. Jadi siapapun berketuaan, siapapun bertanya, entah pertanyaannya sudah ditanya atau tidak, ya selama memang belum dia pahami, silahkan bertanya, jangan malu-malu, karena itu bagian daripada untuk kita mengerti. Pertanyaan Pak Guru, lamun tuah ngerti, takut tiba disiga Allah. Yang kedua, ini dengan lain berketuanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kita kunut subuh ketika kita masuk sebagai makmum yang masbuk? Tadi kita sudah ikut kunut di rakaat kedua bersama imam, tetapi karena masbuk jadi kita tambah 1 rakaat. Apakah kita akan kunut lagi atau tidak dan bagaimana hukumnya? Bapak Ibu, kunut itu dalam Imam Syafi'i hukumnya adalah sunat muakkadah yang beriringan dengan rukun-rukun daripada sholat, sehingga meninggalkan kunut harus diganti dengan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau dalam kunut witir tidak perlu, karena itu hukumnya sunnah biasa. Perhatikan, bagi pelunduk sang masbuk elek subuh ada 2 cara. Pertama, lamun de masbuk le rakaat kedua, pada milu kunut, barang rakaat kedua terakhir bau negawe kunut bau nendi. Kebe soal sida sampun kunut dengan imam. Meskipun kunut itu dikerjakan pada rakaat terakhir. Ya silap dengan namun masbuk sembahyang subuh. Misal mau tamu rakaat kedua pasti terkunut kerja imam kan? Nah bareng dengan imam salam kita ngajak, apakah kita akan kunut lagi? Lamun dah kunut, alhamdulillah. Andai dah kunut pun tidak apa-apa. Karena apa? Lugu sampun melaksanakan kunut bersama imam. Lagu lamun dah kunut malik lebih sholat. Nah, paham? Nah, jadi bagaimana hukumnya? Hukum kunut yang kedua, karena sudah kunut bersama imam, tidak termasuk kriteria melaksanakan sujud sahwi apabila meninggalkannya. Karena itu kunut bersama imam. Lagu lama demele kunut malik bagus, alhamdulillah, itu menyempurnakan sholat. Ada jawaban radio pertama. Oh, ada. Dari tahu ya. Arab beliau marah. Jadi ketika kunut yang senamian dalam kunut subuh itu hukum kunutnya itu adalah mengiringi rukun sholat. Jadi karena hukum kunut subuh mengiringi rukun sholat, apabila kita bermadzhab Syafi'i, maka hukum kunut itu harus diiringi dengan rukun, yang artinya lamun ketik gawe harus kita ganti dengan sujud sahwi. Lalu lamun mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dinara kunut dan perlu. Misalnya Saudi, di Makkah, Madinah itu kunut subuh. Itu dia tetap berkunut. Sami Allahu liman hamidah, imam kunut dia dulu baca. Ada imam dulu semendak sampai sujud baru kita mengira. Apa boleh? Tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau kejadian seperti ini, misalkan itu sembahyang subuh, le gubuk gitu nih, saat bermadzhab Syafi'i biasa kunut bilang dulu, yang ini cara terjawab dan tegawin.
Lamun kedai imam sudah rakaat kedua, kemudian dalam rakaat kedua kita kunut bersama imam, maka ketika imam salam kita berdiri. Nanti setelah ruku boleh mau kunut kembali bagus, tidak kunut pun tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah melaksanakan kunut bersama imam. Paham ya? Nah, ini jadi ada yang tidak bingung-bingung. Oh, jadi wanita ini memang wanita cara berdalil. Tetapi kalau kunut yang lain, contoh kunut witir. Kalau kunut witir tergantung imam. Lamun imam gawe kunut witir niki langsung 3 rakaat dan pelungguh masbuk, maka tidak perlu witir kunut witir. Lamun masbuk, lalu adil imam niki langsung 3 rakaat. Lalu lamun imam terakhir serakaat, dina masbuk serakaat. Harus jadikan dengan masbuk witir serakaat. Berbedanya masbuk. Ini arah searah dengan masbuk niki dengan lebih dari serakaat. Kecuali imam witir niki 3 rakaat langsung jos. Rakaat pertama, kedua ini masbuk. Lalu terakhir imam hanya serakaat, minta tadi masbuk. Kecuali imam dalam keadaan sudah kunut begitu. Nah, kalau dalam kunut witir ibu bapak, ia tahu keanjuran para imam, keanjuran niki untuk membaca doa-doa yang dihajatkan. Akan ada heran nih, mulai Islamic Center niki belok kunut. Bahkan di tanah suci Makkah Madinah, masya Allah, yang bilang kelam yang ikut siaran langsung sholat tarawih di Masjidil Haram di Nabawi, masya Allah. Namun aku nanti ya Allah sebelum itu. Kenapa? Itu anjuran karena itu sholat sunnah. Tetapi kalau sholat fardu tidak perlu terlalu baca. Tapi kalau sholat sunnah dianjurkan meminta doa yang dihajatkan. Nah, kayak imam macam dulu, sehat jiwa raga bahagia sugih kaya macam sih dulu. Ada satu tercok tanah suci ada macam panjang doanya. Memang itu anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir, kesimpulannya pertanyaan yang pertama tadi sila kepada saling mengerti. Lalu menarang jamaah berketuanan, kemudian mungkin dia memang belum faham, ya kita mengerti. Tidak kita anggap ini ketuanan. Mungkin memang dia faham untuk berketuanan. Nah, kemudian terkait masalah kunut subuh niki seperti ini caranya. Kalau pelungguh bertemu imam masbuk rakaat kedua, kemudian ikut imam kunut. Nah, ketika pelungguh berdiri nanti dimendengarkan rakaat kedua, pelungguh mau kunut silakan, tidak kunut pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah kunut tadi bersama imam. Paham ya? Oh, oke, silakan berarti. Bagaimana kalau kita sholat sendiri bahwa di rumah terkait dengan kunut itu sunat apa wajib kalau kita kerjakan? Sholat apa? Sholat subuh. Oh, sama hukumnya. Sholat subuh di mana saja, mau sendiri mau berjamaah tetap kunut. Karena kunut subuh dalam Imam Syafi'i itu mengiringi rukun sholat. Yang hukumnya apabila kita tinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Pada dalam sembahyang subuh, sembahyang mesa-mesa, sembahyang berjamaah, hukum kunut subuh itu adalah mengiringi rukun daripada sholat yang apabila kita tinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, paham? Sesuai dengan pertanyaan baru, saya agak bersinggung. Karena apa? Karena saya sebagai ketua ya londo kan, dia sebagai ketua, jadi seolah-olah saya jadi pukul. Jadi mana ini maaf Pak. Jadi saya bertanya itu sebenarnya bukan saya tidak bisa tahu. Aku ada siapa yang tahu saya tidak. Nah sebenarnya saya bisa 3. Nah mungkin berapa? Saya bilang guru ada jadi 5. Mungkin kan ada berdombok, berdombok itu maksud saya. Dia dapat maaf dulu. Dia ada bodoh lah. Alhamdulillah. Jadi jawaban